لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali di Jumat sore ini Al-Fakir bisa menyapa para pemirsa semuanya di bedah buletin dakwah kafah edisi 368. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas. Baik para pemirsa, di buletin dakwah kafah edisi 368 ini, kita sejenak tinggalkan hiruk pikuk dunia hukum dan politik, ya, berkaitan dengan mafia hukum yang sekarang ini juga masih belum mereda, ya. Di samping juga masih banyaknya publik bertanya-tanya berkaitan dengan penangkapan Tom Lebong gitu ya.
Tapi hari ini kita akan bicara yang tentu sebenarnya masih ada sih hubungan erat dengan kebijakan ya, terutama kebijakan politik dan ekonomi ya. Karena Islam itu begitu sangat begitu sempurna, begitu lengkap, maka berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akan selalu lihat detailing dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam berkaitan dengan itu. Hari ini kita akan bicara tentang minuman keras ya, miras ya. Jadi topik Buletin Dakwah Kafah edisi 368, membasmi miras, menjaga akal masyarakat supaya tetap waras ya. Betul-betul minuman keras ini membuat kita tidak bisa berpikir waras. Baik minuman keras atau lebih dikenal dengan miras ya, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kewarasan masyarakat ya, agar akal masyarakat ini betul-betul tetap waras ya. Namun faktanya miras tidak hanya ternyata merusak individu, namun miras ini juga menimbulkan kekerasan sosial. Ini karena memang miras ini acap kali menyulut aneka tindak kejahatan, atau bisa dikatakan mulai dari minuman keras ini itu menjadi pintu masuk dari kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Dan ironisnya Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya pemerintah Indonesia ini menjunjung tinggi ajaran Islam yang telah mengharamkan miras atau khamr ini. Jelas di dalam Islam. Namun faktanya, kenyataannya peredaran miras di masyarakat masih sangat bebas. Peredaran miras bahkan menyasar di berbagai kalangan. Yang membuat kita itu sedih adalah justru banyak yang menyasar para remaja. Pada faktanya di tahun 2014 saja, ada 10 tahun yang lalu, kita ambil data yang cukup lama saja ya, 10 tahun yang lalu saja, sebagaimana dilaporkan oleh Gerakan Nasional Anti Miras atau GENAM, 23% remaja ini pernah mengkonsumsi miras, pernah minum minuman keras. Artinya dari sekitar 60 jutaan remaja, sekitar 15 juta diantaranya telah mengkonsumsi miras. Ya, ini membuat miris. Ya, hal ini tidak aneh, sebabnya di beberapa kota-kota besar miras ini bahkan bisa didapatkan dengan sangat mudah. Akses untuk mendapatkan miras ini bisa dikatakan sangat mudah sekali. Di antaranya ada di toko-toko modern dan kawasan wisata ya. Biasanya di kawasan wisata itu ada. Dan itu banyak itu. Ini belum termasuk miras yang ilegal atau termasuk oplosan yang jauh lebih banyak dan biasanya banyak dikonsumsi oleh anggota masyarakat kelas bawah. Yang terakhir, bahkan di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan Islam, masyarakatnya kini menghadapi masalah serius ya terkait peredaran miras yang makin meluas, termasuk di sekitarnya di tempat-tempat pendidikan Islam. Nah, kondisi ini tentu membahayakan para santri dan juga pelajar serta mengganggu lingkungan pesantren yang menjadi tempat belajar agama dan mendidik moral. Faktanya, ini yang sedang ramai di Yogyakarta, sudah ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan, di mana pelakunya ternyata dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Ya, makanya mereka ini, para santri ini, mereka banyak melakukan aksi-aksi unjuk rasa untuk menolak peredaran miras tadi itu karena sudah menelan korban, salah satunya adalah teman mereka. Dan ini apalagi santri yang menjadi aset bagi umat. Dan sekali lagi pemirsa, fakta ini menunjukkan satu yang ironi yang sangat besar. Pemerintah yang seharusnya melindungi moral dan akalnya masyarakat justru membiarkan minuman keras beredar secara legal maupun ilegal. Nah, itulah sebagai pengantar pembahasan kita berkaitan dengan minuman keras. Baik, kita masuk di chapter yang pertama, bahaya miras. Bahaya miras ini sudah terbukti secara klinis atau secara medis
dan juga secara sosial. Menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2018, bahwa mengkonsumsi alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Dan begitu juga mengapa konsumsi minuman beralkohol telah banyak menyebabkan, salah satunya dampaknya adalah kecelakaan, menimbulkan kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pengemudi dalam keadaan mabuk. Wong nggak dalam keadaan mabuk saja harus berhati-hati, apalagi dalam keadaan mabuk sehingga akalnya sudah tidak waras lagi, sehingga banyak terjadi kasus kecelakaan. Di Indonesia saja laporan dari Korlantas Polri tahun 2023 menunjukkan bahwa miras menjadi faktor utama dalam sebagian besar kecelakaan fatal yang melibatkan pengendara. Selain itu, banyak juga tindak kriminalitas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan kerap dipicu oleh pengaruh alkohol. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, memang minuman keras ini pintu masuk kejahatan karena dia itu daya rusaknya itu akalnya. Kalau akalnya sudah dirusak, maka berbagai macam tindakan kekerasan-kekerasan yang lain itu sangat mudah dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Di Jakarta saja misalnya di periode 1 sampai 15 Maret yang lalu 2024 ya, Polda Metro Jaya menangani berbagai kasus pencurian dan kekerasan. Sebagian pelakunya itu dalam melaksanakan aksi pencurian dan kekerasan tadi itu dalam keadaan mabuk atau terpengaruh oleh minuman keras. Dan dalam operasi ini berhasil menangkap 409 tersangka dan 352 kasus sudah diungkap. Nah, itu bahaya miras ya, baik itu secara medis ataupun secara sosial. Sehingga kita lihat berbagai berita kecelakaan ya, lalu lintas terutama yang berbahaya itu dan kriminalitas yang lainnya timbul karena mereka itu meneguk minuman keras, minuman beralkohol. Baik pemirsa, kita masuk di chapter yang kedua. Bagaimana dampak ekonomi Demak ini adalah pengaruh dari dampak ekonomi liberal. Penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa miras ini tetap beredar. Jadi sekali lagi memang tidak bisa dipisahkan persoalan miras ini dengan persoalan kebijakan ekonomi. Dalam ekonomi yang dikenal sekarang ini adalah kaidah di mana ada permintaan, di sana ada penawaran, supply and demand. Seperti itu kan. Celakanya di dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, para pengusaha akan berusaha untuk memenuhi permintaan apapun, termasuk miras yang jelas haram dan berisiko membahayakan masyarakat. Mereka ini apapun dilakukan demi meraup keuntungan. Mereka terus memproduksi dan mendistribusikan miras ini secara masif. Di sisi lain, pemerintah ini menerima pendapatan juga. Nah, ini yang ironi juga gitu loh. Di satu sisi mereka itu sering melaporkan bagaimana bahaya dari tindakan miras, tapi di satu sisi mereka ini makanya secara ekonomi meraih keuntungan dari peredaran miras. Dalam konteks ini miras yang dilegalkan. Karena apa? Sekali lagi dalam ekonomi kapitalis adalah semata-mata karena manfaat. Karena pemerintah menerima pendapatan dari pajak miras sebagai salah satu pemasukan negara. Dan kalau kita lihat dari data, itu sangat tinggi loh datanya itu ya. Kalau saya lihat ini di sebuah media dari tahun 2014, 2015, 2016, total volume produksi miras itu berdasarkan pembayaran cukai yang secara berturut-turut mulai dari 2014 ada 311 juta liter. 248 juta liter, 282 juta liter di tahun 2016. Ya, sementara itu dari penerimaan dari peredaran ini, salah satunya minuman keras ini di tahun 2014 sebesar 5,298 triliun rupiah.
ya. Di tahun 2015 ada 4,556 triliun rupiah. Angkanya itu sampai triliunan, ya. Ya ini angka yang cukup besar, ya. Makanya kenapa kita sulit untuk memberantasnya? Salah satu sisi dari sisi ekonomi menguntungkan. Makanya wajar pemirsa jika kemudian miras ini kerap dipromosikan sebagai daya tarik untuk wisatawan mancanegara. Yang wisatawan yang dari di luar Indonesia memang mereka suka minuman-minuman keras. Supaya mereka tertarik untuk bisa datang di destinasi, di tempat-tempat wisata di negeri ini, ya mereka dipromosikan dengan minuman keras. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah belum sepenuhnya melarang miras di tempat-tempat wisata. Apalagi dari undang-undang yang saya baca, larangan minuman keras masih dikecualikan untuk waktu-waktu tertentu seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan. Artinya apa? Masih ada celah pintu-pintu yang itu kalau kita perhatikan salah satunya pertimbangan adalah pertimbangan manfaat ekonomi. Nah, jelaskan bagaimana kebijakan ekonomi liberal ini yang menjadi faktor kenapa miras ini sekarang ini masih sulit untuk diberangus, untuk diberantas. Baik, di chapter yang ketiga, inilah tantangan kita bagaimana jawaban Islam yang mampu untuk memberantas miras. Jelas sekali ya, semuanya anggota dewan juga tahu. Ya, Al-Fakir sendiri beberapa waktu yang lalu ya pernah diundang pada saat penetapan Perda Syariah, salah satunya adalah Perda Miras ya. Mereka sudah paham kok di dalam Islam yang saat itu anggota dewan itu juga mayoritas Muslim, mereka tahu bahwa miras itu haram. Salah satunya dengan sangat tegas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Karena itulah, jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Ya, jadi sangat jelas ini korinahnya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan. Begitu pula Rasulullah SAW pun juga tegas bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullun khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain dituturkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahkan ditegaskan ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Nah ini kalau ada yang berbuat dalih kalau dikit-dikit gak apa-apa, dikit-dikit gak memabukkan gak apa-apa. Ya, maka jelas di sini ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang banyak dapat memabukkan, sedikitnya pun haram walaupun saat mengkonsumsi dia tidak mabuk, tapi sudah dia jelas di sini ditegaskan dalam riwayat hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi ini Rasulullah SAW mengharamkan. Karena itu, pemirsa, seorang mukmin tidak sepantasnya mengkonsumsi miras atau khamr. Ya, demikian sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina saat dia itu berzina. Ya, tidak akan berzina seorang pezina ya saat dia itu berzina. Ya, wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidak akan meminum khamr seorang peminum khamr saat dia meminum khamr sementara dia mukmin. Artinya apa? Ketika dia itu minum, itu keimanannya itu sedang ditinggalkan gitu. Di mana keimanannya itu?
Ya, karena jelas di sini ketika dia minum ya maka tidak ada iman di situ ya. Dan dalam hal ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Al-Mughni beliau menjelaskan bahwa ijma' sahabat juga ijma' ulama kaum muslimin telah menyepakati keharuman khamr atau miras ini. Mereka sekaligus memandang tindakan mengkonsumsi khamr sebagai salah satu dosa besar ya. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr karena dalam dapat menghilangkan dan merusak akal tadi itu. Dampak buruknya begitu. Begitu juga beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sabda Nabi SAW juga menyatakan bahwa khamr diharamkan karena merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal itu adalah haram. Demikian pula Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr karena khamr dapat menghilangkan akal, merusak kehormatan serta menyebabkan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Masya Allah. Jadi jelas sekali ya bagaimana secara tegas ya Islam mengharamkan miras ya. Sehingga ketika kita sudah jelas di dalam Islam ya, dan ini semuanya adalah qala Allah wa qala Rasulullah, sangat jelas sekali tentang keharaman minuman keras. Baik, kita masuk di chapter yang keempat, bagaimana hukuman yang tegas ya, hukuman yang tegas. Setelah kita tahu haram, maka Islam ini untuk pencegahannya harus ada hukuman dong. Kalau cuma ada larangan, keharaman, tapi tidak ada hukuman, ya sama saja gitu. Maka dalam ketentuan hukum Islam, orang yang mengkonsumsi khamr wajib untuk dihukum. Ya, dihukum dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajlituhu, fa in ada fajlituhu, fa in ada fi thalithati aw rabi'ati faqtulu." Siapa saja yang mengkonsumsi khamr, maka cambuklah dia. Jika mengulangi, maka cambuklah. Jika mengulangi lagi untuk yang ketiga kali atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Namun demikian, para ulama berpendapat bahwa hukuman mati ini telah dinasah ya, telah dibatalkan. Dan hukuman bagi peminum khamr adalah cambukan dengan jumlah tertentu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muwatta' beliau menyatakan bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 cambukan pada pelanggaran pertama. Jika diulangi hukumnya diperberat sesuai dengan kondisinya. Begitu pula Imam Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan bahwa hukuman cambuk adalah 40 atau 80 cambukan bagi peminum khamr. Ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas sekali ya pemirsa, banyak sekali hujah-hujah yang jelas bagaimana harus ada hukuman gitu ya. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melaknat peminum khamr. Nah, karena khamr itu kan tidak langsung tersaji nih, apalagi di tempat-tempat yang tadi itu wisata dan sebagainya. Kan tidak langsung ada. Ada pihak-pihak yang lain supaya sampai khamr tadi itu tersaji. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengecam sejumlah pihak lainnya yang terkait dengan rentetan penyediaan khamr ini. Demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiraha mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulatal ilaih wa akila thamaniha." Allah telah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya,
yang diminta untuk dibawakan serta yang menikmati penjualannya. Hampir ada 9 golongan ya, kurang lebih ya yang berhubungan dengan khamr itu ya la'anallah. Allah melaknatnya. Artinya apa? Diharamkan dosa ya mereka itu ya. Semuanya tadi itu. Hati-hati ya. Mungkin kita tidak naudzubillah, mungkin tidak meminum, tetapi ada yang bekerja menuangkan tadi itu atau menjualnya atau pembelinya. Dia membeli tapi tidak minum, itu dosa. Yang memeras tadi, memproses tadi itu, ya. Atau orang yang meminta diperaskan, ini adalah berbicara tentang food processingnya, bagaimana memproses untuk menghasilkan tadi itu. Yang membawanya, yang dibawakan, menikmati hasil penjualannya, bosnya. Ini Masya Allah, ya, tabarakallah. Ini makanya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menutup pintu-pintu supaya homer itu tidak bisa beredar di masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sebagaimana juga dari hadis penuturan Jabir radhiyallahu anhu juga dinyatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan juga berhala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kaum muslimin, para pemirsa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, tidak hanya mengkonsumsi khamr yang wajib dihukum, maka produsennya, penjualnya, pengedarnya, atau kurirnya juga wajib ditindak tegas. Sebabnya mereka dianggap sebagai bagian dari pihak yang menyebarkan kejahatan atau fasadul fil ardh. Karena itu mereka bisa dihukum berat sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan hakim. Karena itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan tindakan memproduksi, menjual, atau mengedarkan khamr juga termasuk dosa besar. Gitu ya. Begitu pula Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa menjual khamr hukumnya haram dan penghasilan dari bisnis khamr juga haram. Beliau bahkan menyatakan keuntungan dari bisnis khamr adalah najis dan begitu juga otomatis haram. Di dalam prakteknya, di dalam Islam, hukum bagi penjual atau pengedar miras termasuk di sini bisa ditarik ya, aneka jenis narkoba diimplementasikan dengan hukuman takzir. Ya, takzir ini adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan jumlahnya di dalam syariah, namun ditetapkan oleh qadhi atau hakim. Hukuman bagi penjual atau pengedar miras atau narkoba misalnya, bisa dalam bentuk hukuman penjara hingga hukuman mati, terutama jika terbukti menyebabkan kerusakan yang sangat besar di tengah masyarakat. Apalagi sampai dia itu bisa melakukan pembunuhan. Wah, itu hukumannya naudzubillah min dzalik gitu, berlapis-lapis gitu ya. Nah, kalau kita sudah sampaikan dengan begitu terang benderang tadi, sangat jelas tadi itu, maka mengatasi masalah miras tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Ya, diperlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan juga hukum yang tegas. Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam melindungi akal manusia, yakni dengan melarang miras dan menerapkan sanksi yang tegas. Maka disinilah kaum muslimin, para pemirsa, pentingnya penegakan syariat Islam secara total dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islamiyah, menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlak. Maka dengan demikian, memberantas miras ini bukan sekedar mengatasi kejahatan, namun juga merupakan ikhtiar dalam menjaga akal masyarakat agar tetap sehat dan waras. Hal ini akan membantu masyarakat ini menuju kehidupan yang lebih aman, produktif, dan tentu penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Di akhir lembar hikmah, Buletin Dakwah Kafah edisi 368, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ashrati sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbuta al-jahlu wa yushrabu al-khamru wa yadhharu zina.
Sungguh di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ilmu dicabut, kebodohan menjadi dominan, homer banyak dikonsumsi, dan zina makin tersebar luas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Insya Allah demikianlah keren sekali pembahasan kita ya di Buletin Dakwah Kafah edisi 368 ini ya. Kita jelaskan tadi bagaimana fakta bahaya-bahaya miras. Tentu ini angka-angka kejahatannya atau dampak bahayanya jauh lebih besar di lapangan dan kita tidak mungkin merangkum semua data itu dalam satu lembar buletin ini ya. Begitu juga bagaimana eh, kenapa sulit untuk memberantas ini karena selama ini rezim dan dimanapun juga masih menggunakan mengelola dengan menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang dari peredaran miras tadi itu menguntungkan ya dalam hal ekonomi, salah satunya adalah pajak. Makanya tidak akan pernah selesai, pintu-pintunya masih banyak sekali terbuka lebar. Maka Islam sangat jelas mengharamkan miras tadi dengan berbagai macam penjelasan baik nas dari Al-Quran, Sunnah, ataupun juga dari para ulama. Dan bagaimana Islam juga memberikan solusi yang sangat tegas berkenaan dengan hukuman takzir yang berlapis-lapis di semua lini berkaitan dengan minuman keras. Semoga Buletin Dakwah Kafah ini bisa betul-betul dipahami khususnya bagi yang memegang kebijakan. Ini adalah solusi dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah dan Rasulnya. Karena semuanya berbasis kepada qala Allah wa qala Rasul. Ya, semoga ini bisa dipahami dan bisa betul-betul diambil untuk memberantas minuman keras, untuk menjaga agar akal masyarakat ini tetap waras dan kehidupan kita betul-betul bisa berjalan dengan betul-betul produktif. Baik, saya kira demikian, menarik sekali. Jangan lupa untuk komentar yang positif dan di-share buletin dakwah kafah, terutama di kajian ini dan juga mungkin buletin yang sudah Anda dapatkan di pada saat tadi melaksanakan Jum'ah ataupun juga yang ada sudah tersebar di media sosial supaya masyarakat lebih paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.